Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, jumpa lagi dengan saya, Uncle Eric. Baiklah, materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang senam lantai. Check it out. Senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Oke kid, kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang senam lantai. Di antaranya jenis-jenis senam lantai, baik itu tanpa alat maupun dengan alat, aspek yang harus diperhatikan, tujuan dan manfaat, dan latihan fisik. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu, baik dengan tangan ataupun kaki. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. A. Senam lantai tanpa alat. Yang pertama yaitu guling depan atau forward roll. Urutan gerakan forward roll adalah gerakan berguling ke depan dengan urutan gerakan dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kedua ialah guling belakang atau backward roll. Backward roll ini merupakan kebalikan dari forward roll. Gerakan guling belakang atau backward roll adalah gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Gerakan yang ketiga adalah handstand atau berdiri dengan kedua tangan. Handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Jadi gerakan ini memerlukan kekuatan tangan. Kalian bisa meminta bantuan teman atau bersandar dinding untuk melakukan gerakan ini. Pastikan kalian aman untuk melakukannya. Gerakan yang keempat ialah headstand atau berdiri dengan kepala. Untuk melakukan headstand ini tidak serta-merta hanya kepala yang digunakan sebagai tumpuan, namun kita tetap menggunakan kedua tangan untuk membantu kepala dari tumpuan saat berdiri. Adapun urutan untuk melakukan gerakan ini adalah sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Gerakan yang kelima adalah guling lenting atau neck spring. Untuk melakukan gerakan guling lenting ini, diawali gerakan sama seperti saat melakukan roll depan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelentingan tubuh ke depan atas dan diakhiri dengan berdiri. Adapun urutan gerakannya adalah gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas. Kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai dan lengan ikut melenting. Gerakan yang keenam adalah sikap kayang. Gerakan sikap kayang adalah gerakan melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. Gerakan ini dapat dimulai dengan sikap berdiri, atau jika sulit dilakukan dengan berdiri maka kita dapat mulai dengan telentang. Gerakan yang ketujuh adalah sikap lilin. Gerakan ini dapat dimulai dengan menggerakkan atau meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. Gerakan yang kedelapan adalah sikap kapal terbang. Gerakan ini adalah gerakan bertumpu pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai, dan kedua tangan direntangkan. Untuk melakukan gerakan ini tentunya kita harus mempunyai keseimbangan tubuh yang baik. Gerakan yang kesembilan adalah meroda. Gerakan ini merupakan gerakan berputar dengan bertumpu pada tangan, kemudian kaki secara bergantian. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik. Oke kids, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat senam lantai. Tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai, baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat.
Keuntungan melakukan senam lantai antara lain: 1. Kemampuan gerak tubuh makin baik. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik secara menyeluruh. Keempat, menjaga keseimbangan tubuh. 5. Melatih lompatan. Yang keenam, memperbaiki postur. Yang ketujuh, melatih fokus. Yang kedelapan, membakar lemak. Dan yang terakhir yaitu melancarkan sirkulasi darah. Selanjutnya, manfaat senam lantai antara lain: manfaat fisik. 1. Melalui senam lantai, daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi dapat berkembang. Yang kedua, gerakan senam lantai dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, dan meningkatkan keterampilan gerak. Dan manfaatnya selanjutnya yaitu manfaat mental dan sosial. Kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pesenam lantai harus mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang gerak. Dan yang terakhir adalah aspek penting dalam senam lantai antara lain: 1. Melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. 2. Memulai dari gerakan yang ringan sampai yang sulit. Konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. Mematuhi ketentuan teknik gerakan atau instruksi dari guru. Berpakaian senam yang sesuai. Menggunakan matras setiap melakukan senam lantai. Memastikan matras dengan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan. Dan yang terakhir, melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas. Oke kids, demikianlah materi tentang penjelasan senam lantai. Thank you for your attention. Thank you for your watching. See you on next materials. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.